Emangnya nggak capek di PHP-in terus? Pilih yang pasti-pasti aja lah. Nih, Samsung Galaxy A05. Masih barengan sama gue Dimas dan lo masih dengerin Radio Gadget, the one and only Gadget Radio. Ya, di video kali ini gue pengen ceritain pengalaman gue kurang lebih 1 minggu pakai Samsung Galaxy A05. Tapi sebelum mau gue mulai videonya, boleh dong subscribe dulu. Karena kemarin pas gue lihat, ternyata 92% dari yang nonton video gue itu belum subscribe. Jadi subscribe yuk, gratis kok. Dan yaudah, langsung kita mulai aja videonya. Samsung Galaxy A05 masuk ke Indonesia dengan 3 varian, yaitu 4/64GB kayak yang gue pegang sekarang dengan harga Rp1.499.000. Terus ada yang 4GB per 128GB dengan harga Rp1.699.000 dan varian paling tinggi yaitu 6/128GB dengan harga Rp1.899.000. Selain itu, Samsung Galaxy A05 ini juga punya 3 pilihan warna, yaitu black, silver, dan light green kayak yang gue pegang sekarang. Dengan uang yang udah lo keluarin, apa aja sih yang didapat? Kalau dilihat dari bentukan kotaknya ini udah jelas ya, kayaknya nggak dapat kepala charger. Tapi kalau lo belinya di Samsung Official Store, lo bakal dapat kepala charger dengan output 25 watt yang emang terpisah dari boxnya. Sebagai informasi aja ya, untuk charger ini tuh harganya lumayan mahal, ada di Rp299.000. Selain itu jelas lo bakal dapat handphonenya, kabel charger, buku manual, dan juga SIM ejector. Itu yang bakal lo dapat dari dalam boxnya, tapi masih ada yang di luar boxnya. Jadi setiap pembelian Samsung Galaxy A05 ini lo bakal dapat Samsung Care Plus selama 3 bulan untuk perlindungan layar retak. Jadi kalau dalam kurun waktu 3 bulan handphone lo nggak sengaja nih ngalamin LCD retak, itu bisa di cover untuk diganti LCD-nya. Dan gak cuman itu, lo juga bakal dapat kartu perdana Indosat IM3 dengan paket data 84GB per tahun dengan cuman isi pulsa senilai 30.000 aja. Oh ya, sama satu lagi, kalau lo beli Samsung Galaxy A05 ini pakai layanan Samsung Finance Plus, lo juga bisa dapetin cashback senilai 100.000. Jadinya berasa makin murah kan handphone yang satu ini? Kayak video gue sebelumnya yang bahas Samsung Galaxy A05s yang bilang kayaknya adalah hal yang wajar mungkin buat lo yang mau cari handphone entry level itu bingung karena emang banyak banget pilihannya tapi justru malah asing di telinga lo buat mereknya. Jadi pilih yang pasti-pasti aja, yaitu Samsung Galaxy A05. Pasti kalau yang diomongin itu adalah masalah update OS yang dijamin Samsung sampai 2 kali update Android dan 4 tahun untuk patch security-nya. Tapi gimana nih rasa penggunaannya? Sekarang kita beralih ke desain. Jadi beberapa hari lalu gue itu sempat ngobrol-ngobrol sama temen gue dan dia bilang warna dari Samsung Galaxy A05 ini, khususnya yang light green ini bagus. Well, gue setuju sama pemilihan warna yang hijau muda ini yang emang kelihatan seger dan anak muda banget. Meskipun hampir keseluruhan material yang dipakai itu adalah polikarbonat, tapi saking solidnya nih handphone, temen gue sampai nyangka kalau backdoornya ini terbuat dari kaca. Apalagi dengan adanya motif garis-garis vertikal di bagian backdoornya ini, bikin tampilannya itu kelihatan mewah dan gak kayak handphone dengan harga 1 jutaan. Tapi entah kenapa ya, kalau diperhatiin handphone dengan harga sejutaan itu emang lebih bagus-bagus desainnya ketimbang seri flagship yang makin kesini ya makin gitu-gitu aja desainnya. Nah, buat lo yang tahu boleh dong tulis di kolom komentar. Samsung Galaxy A05 ini menggunakan layar dengan luas 6,7 inci dengan resolusi HD Plus 720x1600 pixel dengan refresh rate 60Hz dengan panel yang digunakan adalah PLS LCD. Nah, gue mau cerita sedikit nih perihal refresh rate yang masih 60Hz. Jadi gini, gue itu kan kebiasaan pakai handphone yang refresh rate-nya di atas 90Hz bahkan sampai 120Hz. Entah kenapa gitu gue ngerasa kayak cepet banget lelah mata gue dan kadang suka bikin pusing. Tapi pas gue lihat layar 60Hz di Samsung Galaxy A05 ini, gue ngerasa kok nyaman banget mata gue, nggak gampang capek aja gitu ngelihatnya. Apalagi kecerahannya yang pas kalau kita lihatnya di ruangan dengan pencahayaan dari lampu. Ini gue nggak tahu apa karena emang faktor U atau gimana ya, tapi yang jelas ini layarnya nyaman banget dilihatnya. Nah, ngomongin soal U, layar dari Samsung Galaxy A05 ini juga punya tipe kamera depan yang namanya adalah Infinity U-Display atau Infinity U-Display. Jujur gue sih sempat komplain di video unboxing kemarin karena dibikin U begini layarnya. Tapi pas dicari-cari ternyata harga segini emang rata-rata itu bentukan layar depan ya masih kayak gini. Belum ada yang punch hole. Ada sih Itel S23 Plus tapi itu kan harga launchingnya aja yang 1 jutaan. Nah, sekarang harga normalnya di atas 2 juta. Tapi yang jelas untuk layarnya ini gue bisa bilang jadi salah satu yang terbaik di handphone dengan harga 1 jutaan.
Asal liatnya jangan di bawah sinar matahari langsung, karena pasti bakal butuh effort aja ngeliatnya. Well, kalau ngomongin soal performa, Samsung Galaxy A05 ini dibekali chipset yang terbilang cukup lawas, yaitu MediaTek Helio G85. Meskipun ini adalah chipset yang bisa dibilang cukup stabil untuk performa harian ringan, tapi menurut gue pribadi ini tetap ya agak lawas chipsetnya. Untuk pengujian AnTuTu benchmark, Samsung Galaxy A05 ini berhasil mendapatkan skor sebesar 242 ribuan poin, yang nyatanya emang wajar untuk prosesor yang dipakai. Paling yang agak mengkhawatirkan di sini justru adalah stabilisasi prosesornya yang cuma dapat di 58% untuk pengujian selama 30 menit. Kalau ditanya performa main game khususnya Mobile Legends ya, ini menurut gue udah cukup. Settingan grafis yang dikasih itu ada di frame rate tinggi dan grafis tinggi. Dan bisa lo buka sampai grafis ultra juga. Selama pertandingan ya nggak ada masalah. Dan justru Galaxy A05 ini penangkapan sinyal Wi-Fi-nya bisa dibilang lebih baik dari Samsung Galaxy A05s. Nah, yang jadi salah satu nilai jual dari Samsung Galaxy A05 ini nggak lain nggak bukan itu dari kemampuan kameranya yang bisa ambil video dengan resolusi 1080p 60 fps. Kayaknya emang baru Samsung aja ya handphone entry level dengan harga 1 jutaan yang bisa ngasih kemampuan kamera kayak gini. Oke teman-teman, ini adalah sampel kamera depan dari Samsung Galaxy A05. Ini direkam di resolusi tertingginya dia ada di 1080p 30 fps. Tidak pakai gimbal, jalan kaki aja dengan kondisi ya seperti ini. Kalau misalkan gue ngebelakangin cahaya di sebelah sini ya, kayak gini seperti yang bisa lo lihat. Dan lagi-lagi kalau misalkan ini gue lihat langsung dari preview handphonenya, ini memang terlihat patah-patah, nggak mulus ya. Tapi nanti gue nggak tahu kalau misalkan gue lihat di PC itu hasilnya seperti apa. Karena mengingat kemarin yang di Samsung Galaxy A05s, dia meskipun patah-patah, tapi ternyata pas gue pindahin ke PC itu ternyata dia baik-baik aja, nggak ada masalah. Dan ini kalau posisinya gue ada di depan lampu kayak gini, jadi kalau misalkan dia pencahayaannya bagus, itu hasilnya lumayan oke dan cukup detail menurut gue ya. Ini jarak handphonenya sama gue kurang lebih ada di sekitaran 40 cm dan seperti ini untuk hasil suaranya. Gimana? Bagus atau enggak? Tulis ya di kolom komentar di bawah. Untuk speaker, Samsung Galaxy A05 ini cuma dibekali single speaker aja yang posisinya ada di bagian bawah. Untuk output suaranya sendiri gue bisa bilang ini bagus untuk harganya. Suaranya itu kenceng tapi nggak bleber, bassnya masih ada dan nggak cempreng. Sekarang kita beralih ke sektor baterai. Balik lagi, gue bisa bilang adalah suatu hal yang wajar. Handphone sekarang menggunakan baterai dengan kapasitas 5000 mAh. Nggak terkecuali di Samsung Galaxy A05. Untuk performanya sendiri terbilang cukup baik. Di sini gue bisa dapat SOT kurang lebih 6 jam. Dan untuk chargernya sendiri yang 25 watt juga terbilang cukup. Dari 15% sampai 90% bisa keisi dalam kurun waktu kurang lebih 2 jam. Kesimpulan gue buat handphone ini adalah gini, gue berani merekomendasikan handphone ini buat lo yang mungkin mau beli handphone pertama buat anak lo yang masih sekolah. Karena performanya masih lumayan dan bisa dipakai bahkan sampai sepahit-pahitnya 4 tahun. Atau kalau buat lo yang mau pakai handphone ini buat jadi sarana cari duit, kayak buat ojek online, ini juga pas menurut gue. Selain RAM-nya yang udah mencukupi, layarnya masih menggunakan PLS LCD juga nggak gampang burn in kalau nyala lama-lama. Tapi keputusan buat beli atau enggak ya kan balik lagi ke lo sebagai calon usernya. Kalau gue di sini kan cuman ceritain aja nih pengalaman gue pakai handphone yang satu ini.
Nah, itu dia tadi Samsung Galaxy A05. Gimana? Menurut lo layak nggak nih buat dibeli? Kalau menurut gue sih layak ya, selama fitur dan budgetnya itu sesuai sama kebutuhan lo. Dan mungkin segini dulu aja cerita gue mengenai Samsung Galaxy A05. Kalau misalkan emang lo suka sama videonya, boleh di like dan di subscribe channel gue. Tapi kalau misalkan emang nggak suka, boleh di dislike aja. Akhir kata gue Dimas undur diri, sampai ketemu lagi di siaran-siaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!